wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak yang kami hormati, ibu, para sepah, bin sepah, para alim yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini saya dan Mas Hanif dan ada Mas Hadi itu bisa sowan ke masjid ini. Bukan yang pertama saya sholat di sini. Kita akan belajar sedikit tentang kurban. Ya, sebelumnya saya mau tanya bapak-bapak, ibu sekalian, apa yang sudah panjenengan semua siapkan dengan atau untuk menghadapi Idul Adha? Sampun nyiapaken menapa? Menapa Pak? Pertama membutuhkan panitia, terus apa lagi? Mencari warga. Sudah, silakan. Oke, terus apa lagi? Calon penerima, ya. Mencari sapi. Alhamdulillah ya. Jadi Idul Adha salah satu dari dua hari raya yang kita miliki, yang sesungguhnya tidak kalah istimewa dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu kan jauh-jauh sudah berpikir, ya, sing mikir THR-i, sing mikir baju barunya, mikir mudiknya, ya, dan seterusnya kan. Idul Adha itu satu peristiwa yang setiap tahun kita alami, tapi kadang-kadang kita ini sepele, ya, sepele bahwa di sana sesungguhnya ada yang harus kita perhatikan, yaitu satu adalah ibadah kurban. Ya, tadi yang panjenengan ngendika itu, ya kalau sholat Id itu sudah ada yang ngurusnya, sudah biasa. Tapi kurban itu kadang-kadang masih disepelekan. Kalau tadi sudah disebutkan, ya, ada panitia, ada mencari hewan kurban, alhamdulillah itu semua sudah jalan, ya, sampai sudah dipikirkan siapa nanti yang akan menerima. Tapi sungguh tidak sekedar itu, ya. Jadi kita harus belajar, ya, karena dikatakan bahwa kita ini jangan nanti beramal tanpa ilmu, ya. Kalau tadi kita diberi kesempatan sampai nanti Pak Musbiun untuk matur nuwun, sehingga ya insya Allah kita akan hadir. Kita akan belajar dulu tentang fikihnya, ya. Semua yang rawuh di sini sudah siap kurban? Insya Allah. Sudah siap jadi sahibul kurban? Insya Allah. Atau siap kurban perasaan? Kalau ditanya itu malu-malu, ya. Ini di antara persiapan. Ini di antara yang harus kita pikirkan ketika kita paham bahwa Idul Adha, kurban itu, ya,
Qurba yang kurbanan, yang artinya itu bukan mengorbankan harta kita, tapi kurban adalah upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, dengan sejarah yang luar biasa juga kan. Coba kita bayangkan, kenikmatan yang kita terima hari ini luar biasa. Kenikmatan yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, 80 tahun usia beliau sampai beliau belum punya momongan. Sesuatu yang sangat dinanti-nantikan, ya. Dan kemudian setelah Allah memberikan, ujian datang bertubi-tubi. Mulai dari tidak ada setetes air pun, tidak ada makanan yang bisa dimakan, sampai diuji kepada itu Ismail yang dinanti 80 tahun, yang dicintai betul, kok disuruh nyembelih. Coba dibayangkan dulu ini. Ya, boleh dong Nabi Ibrahim mengatakan, protes sama Allah, ya Allah, saya sudah nunggu 80 tahun ya Allah. Saya sudah diuji, saya sampai anak saya itu, ya, istri saya netek itu yang keluar darah ya Allah, karena habis air susunya, yang keluar darah. Wes kaya ngono lak penyembelih. Ya, Bapak Ibu sekalian, kira-kira kita mendapatkan rezeki selama setahun ini lebih banyak atau lebih sedikit jika dibandingkan dengan nilai hewan kurban? Saya di rumah sakit itu sering menemui orang ini, ya, orang tidak ridho dengan sakitnya. Coba bayangkan, dalam setahun ini saja jenengan sakit dan sehat itu banyak sehatnya atau banyak sakitnya? Kan gitu. Maka ayo, sampai-sampai Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan begini, tidak ada satu amalan pun yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban, tidak ada amalan pun yang paling dicintai Allah pada hari itu kecuali mengalirkan darah. Bahkan sebelum darah itu menetes ke tanah, pahalanya telah diterima di sisi Allah. Coba bayangkan, tidak ada nanti kita mau mengatakan cinta Allah, kita mau mengatakan saya pokoknya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ngapusi. Iya, saya ngapusi. Inna sholatku, inna sholati wa nusuki wa mahyaya, hidupku ya Allah, untukmu ya Allah. Ya, tapi disuruh kurban, kira-kira kalau derek ini tapi masih utuh, yang jauh. Ada yang masih rokok? Buat ya. Sampai kemudian Rasulullah SAW beliau juga mengatakan, ya, kalau ada orang yang memiliki kemampuan tetapi dia tidak korban, maka kata Rasulullah, jangan dekati musola kami, jangan dekati tempat sholat kami. Jadi hukumnya itu sesungguhnya bukan wajib, ya. Ulama sepakat menghukumi adalah sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah itu adalah sunnah yang ditekankan. Piye carane kudu iso gitu. Ditekankan itu seperti itu. Piye carane nyong kudu
bisa. Ya. Bukan piye carane wong-wong kae ben do iso, gitu bukan. Piye carane kan dari nyong dulu, dari saya dulu. Saya harus bisa. Ya. Jadi kurban itu awalnya adalah sunnah muakkadah, tetapi bisa menjadi wajib. Loh kok bisa? Bagaimana ketika orang sudah bernadar? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia sudah mengatakan ini binatang untuk Allah. Seorang gandum misalnya melihara hewan. Iki ngemben pranti kurban, maka ketika itu sudah jatuh kewajiban bahwa itu adalah wajib hukumnya. Ya. Jadi ini harus dipahami dulu tentang bagaimana mensikapi kurban ini. Ya, kemudian kita harus paham bahwa kurban itu ada ketentuan. Ketentuannya yang pertama ya, itu tentang jenis ternaknya, umur ternaknya, tentang kesehatan ternaknya, dan tentang waktu kapan disembelih. Ya, memang secara umum, insya Allah panjenengan semua sudah paham. Ya, jenis ternak yang digunakan untuk kurban itu ya sudah digolongkan ya jenis ternak kutiah. Itu adalah diantaranya kambing, domba, sapi, ya, onta, kerbau ya, kerbau di sini secara umum ya, di Kudus secara umum ya, di Bali ya. Kalau ayam boleh? Saya punya ayam ini, kalau saya hitung harganya ratusan juta ini. Kan kambing cuma 3 juta. Boleh nggak kurban ayam? Boleh Pak. Caranya dijual dulu. Jadi kambing yang pertama, kambing itu 1 ekor. 1 ekor itu untuk 1 orang, untuk 1 keluarga. Ya. Kemudian sapi atau kerbau 1 ekor dinamakan maksimal 7 orang. Sedangkan unta 1 ekor diatasnamakan maksimal 10 orang. Hanya di sini nggak ada unta ya. Nah ini masalahnya di sini. Biasanya ya ada di dalam masyarakat itu tahun ini tak atas nama bapak, tahun besok atas nama istri, tahun besoknya atas nama anak pertama. Nggak tempat lagi. Ya. Repotnya kalau istrinya 2 Pak. Tahun ini istri pertama, tahun besok istri kedua, tahun besoknya anak dari istri pertama. Wah itu repot lagi. Jadi tidak harus begitu. Ya. Karena apa? Cukup diatasnamakan kepala keluarga. Itu sudah mencakup semua anggota keluarganya. Ya, kalau misalnya seorang wanita suami sudah meninggal, dia sebagai kepala keluarga, maka atas nama dia. Ya. Nah sekarang bagaimana kalau kemudian diatasnamakan orang yang sudah meninggal? Enten tadi? Enten. Jadi gini. Kalau ketika dia meninggal sebelumnya itu sudah menitipkan uang, sudah pesan atau sudah meninggalkan uang, berwasiat dengan itu, atau sudah daftar sebelum Idul Adha meninggal, boleh atas nama dia. Tapi kalau orang tua kita tidak pernah nitip uang, tidak pernah pesan, okay, maka cukup atas nama kita sebagai anak. Ya, itu bagian daripada usaha anak. Usaha orang tua dulu mendidik anak soleh. Orang tua mendapatkan pahalanya insya Allah. Ya, jadi di atas nama kan cukup yang masih hidup saja.
Kemudian memenuhi syarat umur ternak. Ya, jadi kurban itu harus sudah cukup umur. Ya, cukup umurnya itu kalau kambing itu sekitar 1,5 tahun. Sapi atau kerbau itu 2 tahun, unta 5 tahun. Ya, saya kemarin itu di PKU itu gini, masalahnya bukan pada umur, tapi kaitannya nanti dengan umur. Sudah kita tentukan yang paling murah itu kambingnya adalah 2,5 juta. Ya, ada teman yang menemui saya gini, Pak Nur, kula ming duit karo 1,5 juta. Kalau sakit kurban boten bisa. Ya, dalam kondisi tertentu, kalau umur ini tidak mencapai, artinya umur kan membawa harga, maka boleh kita, ya, ini disebut dengan apa? Musinah, ya, usia musinah. Maka boleh yang jazaah di bawah itu. Ya, jadi boleh yang lebih. Jadi kalau tadi saya katakan sopo sing ora korban kebangetan, karena boleh sampai kemudian yang begitu. Timbang orang korban nyong duit 1.500.000 iso saya katakan. Termasuk di operasional iya wis cukup saya. Ya. Jadi kalau kita hanya berpikir waduh kambingnya itu 3 juta paling murah, nanti mumet. Kalau kepada orang-orang yang belum mencapai itu pusing, ya. Jadi luar biasa, ya. Kambing disembelih itu setiap tahun tidak pernah habis. Ya, bayangkan kalau kita bandingkan dengan babi. Babi itu hewan yang bersifat prolifik, Pak. Sekali beranak 12 ekor. Ya. Tapi kalau kambing itu kan paling setahun. Kalau harus dua ekor, ya, 2 ekor. Tapi ini hewan yang diberkahi, ya, kambing, sapi, ya. Babi kita kan Rasulullah juga sedikit, ya, ada tapi nggak banyak, ya. Jadi itu ya. Dan ya ada biasanya di sini yang nyari sapi siapa? Yang nyari sapi apa? Ya. Yang cari sapi. Bapak Sadinan. Enggak harus paham, ya, apa tentang umur ini. Umur tidak boleh kemudian cari sapi sak penai, ya. Ada istilah poel. Oke. Poel itu apa, Pak? Ompong ngeten. Ya. Itu di masyarakat itu mengartikan poel itu ompong. Enggak, poel itu adalah ganti gigi seri. Kalau kita tidak paham, desa dapurnya sama bakul itu, niki pun poel niki, bakulnya ngewontang mencaduk putri di tombol. Poel itu gigi sapi itu ada 8, hanya ada di rahang bawah. Jadi kalau di sini sudah ganti lebih besar, itu namanya poel 1. Ya. Jadi bukan ompong, ya. Poel itu adalah ganti gigi seri di sini. Gantinya mulai dari tengah, kemudian yang kedua adalah jejer di sini. Ya. Kemarin Mas Uzan nawari proyektor, tapi tidak usah lah, paling sedilor. Ada gambarnya soalnya, ya. Jadi dilihat, kalau beli sapi itu dilihat, dibuka giginya, ya. Jangan hanya difoto, foto. Kalau beli sapi itu, ya, karena ada syarat gini, ada syarat kesehatan, ya. Syarat kesehatan, ada 4 macam binatang yang tidak sah dikorbankan kata Rasulullah. Yang pertama yang bermata 1, yang sangat benci. Yang kedua yang sakit
yang jelas sakitnya, yang pincang dan sangat pincangnya, dan yang patah kakinya, terlalu kurus serta tidak bersusun. Itu kata Rasulullah gitu. Kalau beli sapi, jangan hanya kita melihat begini, ya, sapi di kandang itu kan mandek, ya, kita hanya melihat oh gede, nggak gitu. Suruh peternaknya itu nuntun keluar, ya, kecuali kalau memang bakule amanah, Pak Niki sikil, saya tadi di Kertek itu, saya bakule bilang sama saya, Niki boten saged nggih kurban Pak, niki sikile rada mlengsi, ya, Pak niki dereng poel. Itu bakule jujur, ya. Sedangkan poel saja kita masih banyak sing di salah persepsi. Nah ini suruh itu bakule itu nuntun keluar sehingga kita lihat sudah berisi belum, ya kan? Matanya PC atau tidak, buta atau tidak, ya kan? Kemudian jalannya gimana, pincang apa tidak, ya? Itu begitu. Jadi kita hanya lihat sekarang gitu, atau hanya di foto itu. Sekarang modelnya kan hanya kirim BA saja kan, oh wis wani gitu kan. Oh jangan begitu, ini kesehatan yang sudah jelas-jelas diatur oleh Rasulullah SAW. Jadi jangan main-main dengan ini, harus betul-betul pahami. Kemudian kita biasanya nyembelih itu ada berapa hari? 4 hari. Mana yang paling afdol? Semuanya afdol. Jangan pernah mengatakan sing paling afdol tanggal 10 Anda. Ya. Sehingga ini saya katakan tadi, apa persiapan kita sih terhadap atau menyambut bulan Dzulhijjah ini, menyambut hari raya ini? Karena ini ibadah yang luar biasa, Pak. Sedangkan sampai di sini aja kita harus tahu, tanggal 10 ini nanti tanggal 17. Berarti saya nanti kurban 10 hari atau tanggal 1, sejak tanggal 1 saya harus menahan untuk tidak memotong rambut dan memotong kuku, ya. Jadi itu ingat-ingat tuh, mulai tanggal 1. Nah siapa yang tidak memotong rambut kuku? Semua keluarga atau siapa? Cukup kepala keluarganya saja, gitu. Cukup kepala keluarganya saja. Sehingga betul-betul dipersiapkan jauh-jauh hari, ya kan? Kecuali baru punya niat tanggal 9, ini repoti panitia gitu, ya. Kemudian syarat yang lain yang pasti hewan itu tidak dibeli dengan cara atau dengan harta yang haram, ya. Gitu. Kemudian kita pastikan ya persiapan-persiapan yang lain, ya. Tapi saya sebelumnya ya, nanti kalau mau lebih detail ya, Mas Fauzan atau siapa, kita ada pelatihan tanggal 2. Pelatihan itu nanti pelatihan tingkat lanjut, jadi lebih kan silahkan ikut nanti, akan kita kodok di sana tanggal 2 di Purnamandala, ya. Oke, jadi yang pertama yang biasa kita lihat adalah bagaimana mengangkutnya nanti hewan itu harus diperhatikan. Banyak sekarang orang mengangkut hewan asal comot, ya, digendong dan sebagainya, dipogenan bagor dan sebagainya. Ini nanti akan berpengaruh kepada rasa, ya. Karena apa? Hewan itu jangan dibuat stres. Kalau hewan stres, pengangkutannya di sini ada berapa sapi, Pak? Misalnya 2 sapi, misalnya ini ya. Terus apa? Bakul itu ngirimnya itu di dalam mobil siklon. Bagaimana di dalam siklon itu, misalnya bakul itu harus ngirim ke lain tempat.
sehingga dipaksakan dalam satu siklon itu isi 4 misalnya, itu kan menjadikan sapi itu tidak bergerak bebas. Dan itu harus diperhatikan juga sampai kepada ketika hewan itu diturunkan. Ya, hewan itu diturunkan karena hewan terutama sapi itu tidak ada kemudian dia Allah menciptakan ini untuk anjrot gitu ya. Jadi hanya loncat tapi tidak kemudian ini ya. Jadi jangan sampai kemudian terjadi patah kaki dan sebagainya ya. Nah, tentang pincang tadi, kalau pincangnya adalah karena proses itu masih diperbolehkan. Tapi kalau pincang ya sebelum kita beli itu jangan sampai terjadi ya. Kemudian Bapak sekalian, nanti kalau misalnya sapi datang, biasanya sapinya datangnya malam hari. Tolong sapinya itu dipuasakan. Biasanya dikasih makan kan, saking senengnya ya ustarit ya kan, terus malam itu dikasih makan pokoknya keluar melasap ini. Enggak, itu salah. Kenapa salah? Ya, jadi sapi terutama nanti kalau datang sore, besok disembelih pagi kan Pak, itu tolong jangan dikasih rumput, jangan dikasih makan, cukup dikasih air. Jadi harus dipuasakan kurang lebih 12 jam. Nah, ini ngerti ya, sehingga nanti pertama kan isi perut itu menjadi berkurang, sehingga nanti yang pertama akan mempermudah mencuci jeroan. Nggak mati Pak ya, dikasih minum nanti, dipuasakan, memang dipuasakan ya. Kemudian menghindari resiko muntah ketika disembelih.